Halo teman-teman sekalian, nama saya Jevon Kikmatiano. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Nah, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah teknologi yang menyampaikan informasi yang dimana digunakan untuk mensupport operation atau manajemen. Sistem informasi pun tidak hanya dipakai dalam teknologi informasi dan komunikasi atau IT, tetapi bisa juga menjadi interaksi orang untuk saling berbisnis. Informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk membantu dan mengambil suatu keputusan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Sistem informasi itu berbeda dari yang lain. Mengapa? Pertama, sistem informasi berbeda dengan sistem yang lain karena sistem yang lain biasanya memiliki komponen atau unsur TIK, sedangkan sistem informasi ada tujuan untuk membantu untuk mengontrol proses perbisnisan. Yang kedua, karena sistem informasi menjadi tipe sistem yang khusus untuk kerja. Sistem kerja itu apa? Sistem kerja itu adalah suatu sistem untuk melakukan pekerjaan manusia atau mesin yang digunakan untuk memproduksi atau mengolah produk atau jasa untuk konsumen. Nah, yang ketiga, sistem informasi itu merangkap, menangkap, menyimpan, dan mengambil dan menampilkan suatu informasi. Sistem informasi pun memiliki antarhubungan dengan sistem data. Sistem informasi dalam bentuk komunikasi yang dimana data tersebut menjadi wakil sebagai dari memori-memori sosial dan sistem informasi, dan bisa membantu manusia agar mengambil keputusan dan ataupun tindakan mereka. Yang keempat, sistem informasi merupakan studi utama yang ada untuk disiplin sistem informasi dan organisasi informatika. Kelima, sistem informasi itu sebenarnya adalah gabungan dari perangkat kelas atau maupun perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan juga sumber data, dan akan disebarluaskan dan mengumpulkan suatu informasi yang akan diberikan. Keenam, sistem informasi juga adalah suatu sistem yang dapat memperlihatkan kebutuhan pengelolaan transaksi, juga mendukung operasi yang bersifat terstruktur. Sistem informasi juga menyediakan beberapa laporan dari luar yang kita perlukan. Yang terakhir, demi untuk membangun suatu sistem informasi yang kita harus mengetahui suatu masalah, menyediakan sistem alternatif atau solusi alternatif, dan juga bisa mengimplementasikan solusi-solusi yang terpilih. Dan sistem informasi memiliki tujuan yang baik untuk menghasilkan atau memberikan informasi yang akurat dan menarik perhatian bagi orang-orang. Tujuan dan komponen sistem informasi. Sistem informasi juga memiliki tujuan, yaitu menghasilkan suatu informasi. Sistem informasi sendiri itu adalah data yang diolah untuk menjadi bentuk yang berguna bagi para pengguna. Data yang diolah untuk para pengguna dan konsumsinya. Sistem informasi juga memiliki beberapa komponen, yaitu ada 4 komponen yang saya ketahui. 1. Sistem informasi manajemen.
2. Sistem pendukung keputusan. 3. Sistem informasi eksekutif. 4. Sistem proses transaksi, pemrosesan transaksi. Nah, terus banyak yang bertanya-tanya tentang apa bedanya sistem informasi dan bedanya teknik informasi dalam jurusan bidang komputer. Nah, sekarang apa itu sistem informasi dalam jurusan? Sistem informasi adalah jurusan ilmu komputer yang tergabung di dalamnya terdiri dari ilmu komputer, ekonomi, manajemen, bisnis, dan juga akuntansi. Makanya jurusan ini tidak jauh dari ekonomi dan manajemen. Jika kita lulus nanti, ya, kita bisa mengambil banyak pekerjaan dengan jurusan sistem informasi ini seperti bisnis analis, web developer, project manager, e-commerce, IT manager, maupun programmer. Nah, perbedaannya sistem informasi dengan teknik informasi. Nah, apakah sistem informasi dan teknik informasi itu sama? Tentu tidak. Mengapa? Karena teknik informatika lebih menekan kepada kemampuan untuk merancang dan mengembangkan algoritma komputer. Nah, sedangkan sistem informasi lebih menekankan kepada kemampuan merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi organisasi. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Halo, kembali lagi bersama saya Jevon Kitmachano. Kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah penjualan pembelian jasa dan melalui sistem elektronik atau jaringan internet. Ya, bisa juga di HP, televisi. E-commerce biasanya melibatkan transfer dana atau data elektronik seperti mobile banking dan lainnya. Beberapa industri IT melihat bahwa e-commerce ini sebuah penerapan aplikasi dari bisnis elektronik atau yang biasa kita sebut e-bisnis yang berkaitan dengan pembayaran secara elektronik. E-commerce juga merupakan salah satu bagian dari e-bisnis yang memiliki cakupan yang cukup luas. Tidak hanya perdagangan, tapi lowongan kerja atau mitra bisnis pun ada. Sama seperti sistem pengiriman barang dan alat pembayaran. Nah, kapan dan bagaimana awal munculnya e-commerce? E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesan, pembelian, atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman HTTPS. Protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce, yaitu satu, B2B atau biasa kepanjangannya business to business. Ya, e-commerce ini meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Ya, produsen dan perdagangan tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Kedua itu B2C, business to customer, adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Ketiga, consumer to consumer, C2C, merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Ini mirip seperti B2B, tapi ini sesama konsumen, sesama pemakai lah pada umumnya. Ya, pada umumnya ini transaksinya dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Keempat, consumer to business, C2C, adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan menggunakan dasar multi sumber daya. Yang selanjutnya, business to administration, B2A, adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Seperti BPJS sekarang bisa melalui HP. Terus selanjutnya, consumer to administration, C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antar individu dan administrasi publik. Contohnya pajak, SSE pajak. Selanjutnya, online to offline, O2O, adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasi pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Contohnya apa? Contohnya Grab dan Gojek. Nah, e-commerce pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang bisa kalian ketahui itu kelebihan e-commerce, produk dan layanannya itu bervariasi, banyak macam, apapun itu. Dua, pembayaran lebih mudah tanpa harus kita pergi ke bank lagi, tanpa perlu kita ke mesin ATM lagi, tinggal menggunakan mobile banking lewat HP Anda saja. Ketiga, brand lebih dekat dengan konsumen. Yang dimaksud sini brand ini yang menjual atau satu perusahaan yang menjualkan barang itu lebih dekat pada konsumen agar brand ini mengetahui apa yang konsumen inginkan. Keempat, belanja kapan saja dan di mana saja. Ya, di sini dimaksud itu belanja kapan saja. Kapan saja kalian buka HP beli melalui aplikasi e-commerce, atau pada saat yang dibutuhkan kalian bisa lagi di rumah atau lagi di jalan juga kalian bisa belanja. Terus yang kelima,
efisiensi biaya administrasi, itu kurang biaya administrasinya, tanpa biaya admin biasa disebut. Dan kekurangan e-commerce, kekurangannya apa? Warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama dengan yang disajikan lewat foto atau yang ditampilkan dari website tersebut. Dan kedua, rentannya ada penipuan. Seperti ya kita sudah transfer uang yang diinginkan oleh e-commerce, tapi e-commerce tersebut tidak mengirimkan barang. Itu sangat rentan adanya penipuan, hoax. Ketiga, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. Kurangnya undang-undang seperti ya untuk melindungi yang dirugikan lah. Nah, berikut beberapa contoh e-commerce. Contohnya itu Tokopedia, Shopee, Lazada, Gojek, Grab, PHD, Bukalapak, BPJS tadi yang seperti saya bilang. Jadi, kesimpulan saya adalah e-commerce merupakan suatu sistem dan teknologi yang sangat bagus, bermanfaat, dan mudah digunakan, bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dan masalah kita dengan gampang. Dan e-commerce ini juga dapat berkembang pesat mengikuti zaman yang semakin maju, dan kita juga harus pandai menggunakan e-commerce agar kita tidak ketinggalan zaman. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa e-commerce ini adalah suatu perkembangan elektronik yang sangat bagus, yang sampai sekarang tetap akan berkembang entah sampai kapan, dan mempermudah hidup manusia. Seperti misalnya kita ingin membeli barang yang ada di toko tersebut, namun di toko tersebut tidak ada, kita mencarinya melalui aplikasi e-commerce tadi, misalnya Tokopedia. Kita cari dan kita mendapatkannya. Di situ kita bisa melihat bahwa bagaimana e-commerce itu sangat baik dan bagus untuk dipakai. Tapi ya dengan kekurangannya ya rentan penipuan tersebut lah yang membuatnya agak banyak orang tidak ingin memakainya. Sekian dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe karena semua itu gratis.